Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 6 Agustus 2021 dengan episode Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Trade Balance yang turun dari sebelumnya minus 71 billion dolar menjadi minus 75,7 billion dolar. Kemudian ada dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 399K menjadi 385K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 3.296K menjadi 2.930K. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Austindo Nusantara Jaya Tbk atau ANJT yang per akhir Juni 2021, ANJT mampu meraup laba bersih 12,6 juta US dollar dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT PP Presisi Tbk atau PPRE yang hingga Juli 2021 mengantongi kontrak baru sebesar 3,38 triliun rupiah atau telah mencapai 92% dari target total kontrak baru 2021 yang sebesar 3,67 triliun rupiah dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Bayan Resources Tbk atau BYAN yang sepanjang semester 1 2021 membukukan laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk senilai 337,04 juta US dollar dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, IHSG ditutup menguat 46 poin atau plus 0,75% menjadi 6.205. Sektor keuangan, transportasi, teknologi, properti, konsumer siklikal bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 857 miliar rupiah. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Cina kembali. Peningkatan COVID-19 kembali terjadi di Cina, yang dimana pada akhirnya mendorong pemerintah untuk kembali menutup tempat pariwisata, yang dimana pada akhirnya mendorong perubahan proyeksi terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan. Pihak berwenang telah menutup beberapa tujuan wisata, membatalkan beberapa acara dan penerbangan karena COVID-19 varian Delta telah menyebar ke hampir 32 negara bagian di Cina hanya dalam waktu 2 minggu. Nomura Holdings mengatakan bahwa mereka telah menurunkan proyeksi pertumbuhan kuartal 3 2021 dari sebelumnya 6,4% menjadi 5,1% dan kuartal 4 diperkirakan akan kembali turun dari sebelumnya 5,3% menjadi 4,4%. Nomura juga kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi selama 1 tahun penuh dari sebelumnya 8,9% menjadi 8,2%. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Cina merupakan sebuah langkah yang harus diambil untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tengah-tengah banyaknya kejadian alam seperti badai dan banjir yang ternyata lebih buruk dari yang diperkirakan sehingga mau tidak mau proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut mengalami penurunan. Sejauh ini tingkat kecepatan terkait dengan penjualan retail dan output dari industri juga terus mengalami penurunan dari pencapaian tertingginya pada awal 2021 silam. Perlambatan ini membutuhkan dorongan agar aktivitas perekonomian dapat mengalami peningkatan. Penjualan retail dapat kembali mengalami penurunan apabila COVID-19 kembali mengalami kenaikan yang mengakibatkan pembatasan aktivitas harus dilakukan. Pemulihan ekonomi bukanlah sesuatu yang kuat untuk menopang perekonomian, melainkan merupakan sesuatu awal bahwa perekonomian kembali bangkit. Dan apabila tidak dijaga dengan baik, maka momentum pemulihan mungkin akan terluka yang akan mengakibatkan keberlanjutan ekonomi akan tertahan. China saat ini terus terfokus untuk mendorong meningkatkan konsumsi dalam negeri, untuk mengurangi ketergantungan terhadap ketidakpastian permintaan dari luar negeri serta menstabilkan pertumbuhan ekonomi. Keinginan dual circulation menurut kami masih belum terlalu terlihat, setidaknya hingga hari ini. Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% atau lebih pada tahun ini. Kami hanya berharap tindakan cepat pemerintah Cina terhadap kenaikan kasus COVID-19 dapat segera teratasi, karena kalau tidak dampaknya bisa akan melebar yang dimana tentu banyak negara lain juga membutuhkan Cina sebagai lokomotif pemulihan ekonomi global. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Perekonomian ekonomi kuartal 2 2021 menunjukkan adanya perbaikan yang juga direspon positif oleh pelaku pasar. BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2021 yang tumbuh 3,31% quarter over quarter dan 7,07% year on year.
Pertumbuhan ini didorong oleh pengeluaran yang berkontribusi besar seperti konsumsi rumah tangga yang diproyeksi 6% hingga 6,8% dan konsumsi pemerintah di 8,1% hingga 9,7%. Investasi diharapkan tumbuh antara 9,4% hingga 11,1%, ekspor 14,9% sampai 19,7% dan impor 13% hingga 19,7%. PMI manufaktur global berada di level 55,8. Periode kuartal 2 atau April hingga Juni merupakan periode ketika pemerintah belum menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat pada 3 Juli 2021. Selain itu, realisasi pertumbuhan ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekspor yang meningkat sebesar 10,36% dari kuartal 1 2021 dan tumbuh 55,89% dari kuartal 2 2020. Pada lain sisi, naiknya impor juga ikut mengkonfirmasi pertumbuhan industri di dalam negeri di mana impor naik 50,12% dari kuartal 2 2020 dan meningkat 9,88% dari kuartal 1 2021. Lebih lanjut, peningkatan mobilitas turun mendorong tingkat konsumsi masyarakat dari investasi. Salah satunya tercermin dari penjualan sepeda motor yang naik 10,65% pada kuartal 2 dari kuartal 1 2021 dan 268,64% dari kuartal 1 2021. Sementara bila dibandingkan dengan sejumlah negara mitra dagang, realisasi pertumbuhan Indonesia berada di bawah Singapura 14,3%, Uni Eropa 13,2%, Amerika Serikat 12,2%, China 7,9%, dan Hong Kong 7,5%. Namun lebih tinggi dari Vietnam 6,6% dan Korea Selatan 5,9%. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan indeks PMI global yang naik dari 54,8% menjadi 56,6% pada Juni 2021. Selain itu didukung oleh kenaikan harga komoditas dunia seperti gandum, minyak kelapa sawit, kedelai, timah, aluminium, dan tembaga. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.142 hingga 6.218. Ruang penguatan masih terbuka lebar, namun tetap hati-hati dan cermati setiap sentimen yang ada. Berikut stok quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BBCA, kemudian yang kedua ada dari BCTM, yang ketiga ada dari WG, dan yang keempat ada dari SCMA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari RALS atau PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk yang laba tahun berjalan pada semester 1 2021 tercatat sebanyak 137,83 miliar rupiah, sedangkan pada semester pertama tahun sebelumnya perseroan membukukan laba sebesar 5,36 miliar rupiah. Di tengah aktivitas mobilitas masyarakat yang masih dibatasi, manajemen RALS sepanjang semester 1 2021 mencatatkan kinerja yang positif, yaitu mencatatkan laba tahun berjalan sebesar 137,83 miliar rupiah, di mana sebelumnya di periode yang sama mencatatkan laba sebesar 5,36 miliar rupiah. Meningkatnya laba tersebut seiring dengan bertumbuhnya pendapatan perusahaan sebesar 16,5% menjadi 1,72 triliun rupiah yang sebelumnya mencatatkan 1,47 triliun rupiah pada semester 1 2020. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 550 dan tingkat probabilitas sebesar 73%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 450 dan tingkat probabilitas sebesar 56%. Kemudian yang kedua ada dari INTP atau PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk yang pada semester 1 2021 secara tahunan mencatatkan pendapatan bersih senilai 6,66 triliun rupiah atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 6,17 triliun rupiah. Bertumbuhnya pendapatan yang dibukukan perusahaan sepanjang semester pertama 2021 memberikan kontribusi pada laba bersih yang dibukukan perusahaan di mana laba bersih senilai 586,57 miliar rupiah naik 20,54% dari laba bersih di periode semester pertama 2020 yang hanya 470,03 miliar rupiah. Sebagai informasi, pendapatan perusahaan disumbangkan dari penjualan semen pada pihak ketiga senilai 6,06 triliun rupiah, disusul penjualan beton siap pakai senilai 473,5 miliar rupiah dan penjualan agregat sebesar 7,5 miliar rupiah.
sehingga berdasarkan teknika analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 9.800 dan tingkat probabilitas sebesar 70%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 9.000 dan tingkat probabilitas sebesar 71%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.